Masih membahas topik urgensi dan akselerasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Dr. Ari, kita lanjutkan kembali. Adakah program khusus mengenai akselerasi sebaran vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil di Indonesia, Dok, sampai sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi yang pasti saat ini program kami adalah terus mendorong pemerintah untuk menjadikan suatu regulasi bahwa ibu hamil bisa divaksin. Selama ini kita tahu ada koordinator untuk vaksin ibu hamil, yaitu BKKBN. Kebetulan Pak Astonya dokter kebidanan juga. Sehingga kami bersama-sama dengan BKKBN, kita terus bersama dengan Kemkes, terus kita juga kemarin berkali-kali berdiskusi dengan BP POM, dan juga dengan ITAGI. ITAGI itu Advisor Group Immunization di Kemkes. Kita selalu berdiskusi, dan kemarin juga dengan Dirjen P2P untuk yang menangani masalah-masalah pemberantasan penyakit menular ini. Dan insya Allah kemarin sudah ada kesepakatan bahwa nanti ada suatu regulasi yang menyatakan ibu hamil boleh divaksin. Ini programnya. Dan salah satunya juga hal lain yang kami lakukan adalah dengan para media, sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti kita udah boleh vaksin ibu hamil, masyarakatnya belum tahu, atau tadi malah takut, malah khawatir. Nah, ini kita jalankan. Tampaknya sosialisasi memegang peranan penting di sini, Dr. Ari. Iya, sosialisasi jelas membuat penting, karena tanpa sosialisasi saya rasa tadi kan ini kepentingannya bukan hanya kepentingan kami sebagai dokter bidanan saja, masyarakat juga ibu hamil, tapi kita tahu semuanya ada dan di kesehatan itu ada ibu bidan, ada teman-teman dokter umum, ada puskesmas, dan kesehatan. Apalagi kita tahu bahwa ini penting kita dorong, karena jujur ada lagi faktor-faktor lain, yaitu angka kematian dokter kebidanan ini kalau di bidang kesehatan nomor 2 terbanyak setelah dokter umum. Ini juga menjadi concern kami juga untuk kami melindungi anggota kami melindungi juga ibu-ibu hamil, karena tularannya bisa aja kan, mohon maaf ya, dari ibu-ibu yang OTG tadi itu bisa jadi. Sehingga sosialisasi merupakan hal yang penting. Baik, sepanjang sosialisasi yang dilakukan, apakah sosialisasi sudah dilakukan sebenarnya, Dr. Ari? Ya, tadi sosialisasi pasti dengan cara kita bicara dengan media-media seperti ini. Ditambah lagi kita juga sosialisasi untuk menyiapkan sarana dan SDM-nya. Bersama kemarin saya dengan Satgas COVID, dengan BKKBN sudah menyiapkan, misalkan nanti di tempat-tempat ibu bidan, di puskesmas, ya, juga kita juga menyiapkan para kader, para PLKB juga untuk mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk bisa divaksin. Ya, maksudnya dalam hal ini, Dok, ketika sosialisasi sudah dilakukan, ada temuan tidak mungkin di lapangan, ada beberapa faktor utama nih, ibu hamil ketika sosialisasi dilakukan tidak mau melakukan vaksin, begitu. Justru itu, Mas. Tadi saya sampaikan bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu semua pihak. Seperti contohnya saat ini saya tampil di sini, ini kan insya Allah sangat membantu bahwa teman-teman dari bidang keuangan, dari efek segala macam bisa turut mengerti. Tambah lagi tadi, saya punya teman-teman BKKBN itu punya kader LKB, itu adalah kader-kader yang ada di masyarakat. Itu terus mendorong, terus memberikan sosialisasi pada masyarakat bagaimana pentingnya vaksin ini buat ibu hamil. Begitu. Baik, dalam hal ini Dr. Ari, maksud saya ketika sosialisasi dilakukan, mungkin ada beberapa survei juga mungkin yang dilakukan oleh POGI ataupun bekerja sama dengan lembaga lain. Apa faktor utama yang menyebabkan vaksinasi untuk ibu hamil masih diragukan sampai sejauh ini? Apakah nanti, apakah memang ibu hamil banyak beranggapan tidak aman untuk bayinya, ataupun ada aspek-aspek lainnya, Dok? Saya rasa gini, karena memang kan semua ini sebetulnya ya kita tahu ada suatu prosedur yang namanya regulasi, sebetulnya masalahnya izin, ya, izin untuk diperbolehkan seperti kata tadi, izin obat. Tapi kita juga harus memahami bahwa untuk mendapatkan izin misalkan dari BP POM tentang obat segala macam itu harus melalui uji klinis. Nah, uji klinis ini untuk ibu hamil ini bisa dikatakan sedikit atau hampir tidak ada. Sebagai contoh ginilah, kalau sekarang kita mau
minum obat batuk, pasti terteranya kan hati-hati buat ibu hamil, peringatan buat ibu hamil, karena memang mungkin penelitiannya cuma sedikit, nggak ada. Nah, ini yang harus diberikan informasi pada ibu-ibu bahwa pemberian vaksin ini artinya manfaatnya lebih banyak daripada tidak diberikan. Walaupun kita tahu vaksin bukan satu-satunya, gitu loh. Nah, ini yang kita harus dorong. Soal nanti ada KIPI atau ada efek samping segala macam, inilah kita juga perlu, karena ini baru, kita makanya perlu pendataan. Yeah. Makanya di sini kenapa teman-teman kader, teman-teman dari Puskesmas untuk juga memonitor. Jadi tidak vaksin main dilepas gitu aja, pasti ibu hamil nanti akan mendapat satu data tersendiri. Gitu. Baik, ada target sampai sejauh ini, Dok? Mungkin ini bisa dilaksanakan untuk beberapa bulan ke depan dari berbagai upaya yang dilakukan sampai sejauh ini? Ya, jadi memang kita tahu pertambahan jumlah penduduk Indonesia itu dikatakan setiap tahun sekitar 4,8 sampai 5 juta. Artinya kita berharap ada sekitar 4 sampai 5 juta ibu-ibu hamilan. Nah, yang mungkin perlu disampaikan kita bagi dalam 12 minggu aja, artinya setiap bulan mungkin targetnya sekitar 300-400 ribu ibu hamil yang bisa disuntikan. Namun itu pun kembali pada tadi waktu-waktunya. Jangan-jangan dia udah mau lahir atau yang awal-awal tidak segala macam. Tapi kalau targetnya kita harap semua ibu hamil terlindungi. Karena kita tahu kalau ibu hamil itu sakit, dia nggak sendiri, dia ada lingkungannya, ada keluarganya, ada suaminya, dan ada temennya, dan ada petugas kesehatannya. Dan ini yang kita harus ingatkan. Namun kalau dia sehat, karena hamil itu bukan penyakit, pasti pasangannya juga akan sehat, lingkungannya juga sehat. Dari sisi perwilayahnya, Dr. Ari, untuk target tertentu, apakah dari Pulau Jawa mungkin ruang lingkup yang akan disasar untuk pertama kali? Saya rasa kalau menurut saya kalau target-target gitu pasti akan disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu hamil dan daerah. Terus terang memang sampai saat ini penambahan jumlah penduduk dan indeks kehamilan di Pulau Jawa paling banyak. Jadi mungkin itu jadi perhatian. Tapi bukan berarti luar Pulau Jawa tidak diberikan. Justru ini kita jaga karena kita tahu mobilitas orang juga masih ada. Mungkin ibu hamil yang nggak mobilitas, tapi keluarganya mobilitas. Ini juga semua harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, terakhir Dr. Ari, harapan dari POGI dan dari Anda sendiri ketika kegiatan ini bisa mulai dilaksanakan dan sudah mulai berjalan nantinya. Jadi harapan kami terus terang secara global, karena kita tahu vaksin bukan dan satu-satunya untuk pencegahan di hulu. Kita harus bicara tentang hulu dan hilir. Hulunya salah satu tadi, vaksin. Itu merupakan yang diberikan. Siapa yang diberikan vaksin? Ibu hamilnya, keluarganya, tenaga kesehatannya. Begitu juga tenaga kesehatan lagi hamil. Dan yang kedua yang penting tadi, testing jangan ditinggalkan. Kita harus mendorong testing pada ibu hamil mungkin bisa lebih dini. Saat ini memang ada program di Puskesmas memberikan testing pada ibu hamil, di tes tuh 34 minggu atau 36 minggu, atau kalau dia mau ada tindakan, mau operasi atau mau melahirkan atau pas masuk rumah sakit baru tes. Kita berharap ini bisa dites lebih awal lagi, mungkin ada screening di Puskesmas segala macam. Itu sangat penting sekali. Dan satu lagi yang nggak kalah penting yaitu prokes, dan satu lagi adalah KB. Jadi kalau ibu-ibu yang setelah melahirkan itu pakailah KB pasca persalinan supaya tahun depan ini yang kira-kira masih ada pandemi segala macam bisa terjaga lah. Jadi KB pasca persalinan itu salah satu yang diusulkan. Baik. Gini itu. Dr. Ari, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi. Sehat selalu, Dok. Terima kasih. Baik. Salam sehat. Terima kasih Dr. Ari Kusuma Januarto, SPOG, Opginsos, yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Dan tetap di tempat Anda.